Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Eka Rizkiani, NIM 11992300069. Saya di sini akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Industri Keuangan non-bank. Pertama, saya di sini akan memaparkan tugas pokok Bank Indonesia. Tugas pokok Bank Indonesia yang pertama adalah stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan dan pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Lalu yang kedua yaitu stabilitas moneter. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, arah kebijakan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai yaitu dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya. Lalu yang ketiga yaitu stabilitas sistem pembayaran. Yang kita ketahui, pembayaran di sini ada berupa dua bagian. Yang pertama ada tunai dan yang kedua ada non tunai. Yang tunai memakai uang secara langsung, lalu yang non tunai dengan kita menabung di bank atau kita membuat rekening-rekening, maka kita bisa membayar dengan kartu. Lalu yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan OJK? Lalu apa tujuan, fungsi serta tugasnya? OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan. Lalu apa tujuan adanya OJK? Yaitu yang pertama, untuk mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, serta akuntabel. Lalu yang kedua yaitu untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dengan stabil. Lalu yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu, apa fungsi dari OJK ini? Fungsinya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Lalu yang selanjutnya yaitu tugas dari OJK. Tugas OJK itu ada apa aja? Yang pertama, yaitu mengatur dan mengawasi perbankan, pasar modal, dan IKNB. Lalu yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah, lalu apa perbedaan antara saham, sukuk, dan reksadana syariah, lalu bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal. Apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu, apa perbedaan antara saham, sukuk, dan reksadana syariah? Saham syariah adalah surat berharga bukti penyertaan modal atas suatu perusahaan dengan sistem bagi hasil. Karena itu, tidak akan bertentangan dengan syariah Islam. Lalu yang kedua yaitu sukuk. Sukuk adalah sertifikat atau bukti kepemilikan bersama atas aset tertentu dengan sistem bagi hasil. Lalu yang selanjutnya yaitu reksadana syariah, merupakan alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil ataupun pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atau investasi mereka. Nah, lalu bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal? Yang pertama, transaksi di pasar modal yaitu yang pertama transaksi tanpa riba. Yang kedua, terhindar dari praktek spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Lalu yang selanjutnya yaitu transaksi menggunakan akad. Lalu yang terakhir adalah, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Boleh, karena asuransi syariah adalah sebuah sistem yang dimana
para peserta saling menanggung risiko atas kerugian atau keuntungan yang mereka dapatkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.